Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Juniawan dari Fakultas Ekonomi Manajemen dengan nomor urut NPM 193166271. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian saya, pengaruh probabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak, studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Pertama adalah latar belakang. Pajak, lalu ada penerimaan utama negara, belum optimalnya penerimaan pajak, agresivitas pajak, profitabilitas, leverage. Terdapat studi kasus berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 menunjukkan nilai persentase efektivitas penerimaan pajak yang tidak mencapai target itu di bawah 100% dan cenderung mengalami penurunan. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar 15,9 triliun rupiah per tahun. Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai 25,1 triliun rupiah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara. Lembaga Prakarsa mencatat adanya aliran keuangan gelap batubara dari aktivitas ekspor sebesar 62,4 miliar US dollar. Dari nilai tersebut sekitar 41,8 miliar US dollar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan 20,6 miliar US dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia. Beberapa masalah dari kasus tersebut contohnya seperti pada Adaro Energi yang bisa kita lihat dari sini. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Gabri Baldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak anak usahanya lewat perusahaan Contract Service Internasional Singapura. Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia, hal ini untuk menghindari pajak Indonesia. Contract Service Internasional membayar 125 juta USD atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk pelayanan publik penting hampir 14 juta per tahun. Terdapat kerangka pemikiran. Pertama, profitabilitas dan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, metode deskriptif dan perikatif, 44 perusahaan, sampel 32 perusahaan, teknik sampling, non-probability sampling, operational variable, independent, yaitu profitabilitas dan leverage, dividennya yaitu adalah agresivitas pajak. Metode analisis data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, pengujian hipotesis, uji T dan uji F, uji koefisien determinasi. Terdapat uji normalitas di sini yang bisa kita lihat dari tabel sini. Selanjutnya ada multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai toleransi dari masing-masing periode independen menunjukkan nilai lebih dari 0,1 dan nilai VF menunjukkan nilai kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonialitas antara variabel independen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa hasil punya scatter plot tidak menunjukkan adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,975. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi 198, jumlah variabel independen 2 dan tingkat signifikan 0, didapat nilai di DA 1,6233, nilai DU 1,7,9. Selanjutnya ada regresi linear berganda yang kita bisa lihat di tabel tersebut. Pengujian hipotesis parsial uji T, probabilitas value signifikasi kurang 0,05%,
hipotesis diterima, probabilitas value signifikasi 0,05 lebih besar 5%, hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara parsial probabilitas nilai plus berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada pengujian simultan uji F. Probabilitas value signifikasi kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Probabilitas value lebih besar dari 0,05, hipotesis tolak. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara simultan variabel probabilitas nilai plus berpengaruh terhadap. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian koefisien determinasi secara simultan menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,421. Artinya, penelitian ini adalah sebesar 40,1%, sedangkan sisanya sebesar 57,9%. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata probabilitas pada perusahaan sektor pertambangan terhadap Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2018 menunjukkan nilai yang cenderung melalui peningkatan, artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba satu periode sudah cukup optimal. Dan nilai Pilpres di Indonesia rata-rata sudah cenderung mengalami penurunan. Hasil penelitian di sini terhadap agresivitas pajak yaitu proaktif, yang artinya besarnya indikasi perusahaan dalam melakukan tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak cenderung tidak menentu. Hasil penelitian di sini secara simultan menunjukkan bahwa probabilitas nilai Pilpres berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sekian dari penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.